Gila, buka kafe kali ya gua. Kopi, mana kopi? Hey guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Nah, hari ini kita akan bikin kue yang hits banget di Bandung, tapi kayaknya udah buka di Jakarta. Ini correct me if I'm wrong ya, namanya kalau nggak Cilaki ya, Cilaki yang di Bandung. Kita mau bikin versi yang di rumahannya, tapi sebenarnya banana bread dengan butter quenelle itu tuh klasik banget setahu gua. Gue pernah cek-cek di luar sana, kayak di Aussie tuh kayak semacam menu brunch yang sangat-sangat common. Hari ini kita mau bikin banana bread, nggak banana bread sih, banana cake simple banget, nyampur-nyampur doang dengan cream cheese dan juga cinnamon butter. Enak banget, yuk langsung aja kita mulai. So, kita akan bikin 3 komponen di sini. Kita akan bikin cream cheese fillingnya, bikin banana cake-nya, dan kita akan bikin cinnamon butternya. Pokoknya banana bread masih anget-anget dikasih butter, wah gila ini enak banget karena gue udah bikin. So, pertama kita ada cream cheese. Cream cheese-nya itu sudah gue diamkan di suhu ruang, kira-kira 15-20 menit, pokoknya sampai teksturnya itu sudah soft. Kalau masih keras nanti kalian pegel aduknya. Buat yang nanya mau pakai cheese spread boleh nggak? Jujur sebenarnya saya tidak melarang, tapi kalau masalah taste pastinya beda. Karena kalau cheese spread itu lebih ke asin ya, lebih ke gurih, beda dengan cream cheese. Kalau cheese spread itu dia itu kayak udah very proses, jadi banyak bahan tambahan lainnya. So cream cheese di sini kita akan aduk, cuma nyampur-nyampur aja sampai menjadi cheese kayak cheese cream gitu. Kita akan tambahkan gula halus. Terus nanti kita kasih garam, vanilla, dan untuk teksturnya biar lebih enteng, biar nggak terlalu padat, tambahkan sedikit whipping cream. Nah, kalau misalkan whipping cream nggak ada, tambahkan dengan susu cair juga boleh. Garam, vanilla. Kita aduk, pakai mixer boleh, pakai spatula juga boleh. Pokoknya ini kita akan aduk sampai dia itu menjadi adonan. Nanti gue tambahkan sedikit krim biar teksturnya lebih loose gitu loh, nggak terlalu padat. Karena lagi capek, kita pakai mixer. Oke, jangan over mix, asal dia creamy aja, nggak ada gumpalan. Ini gue tambahkan sedikit krim ya, pakai susu juga boleh. Ya, tambahin krim. Terus aduk. Oke, teksturnya sampai jadi kayak cheesecake gini, kayak gini. Sekarang kita masukin ke plastik segitiga. Oke, kita taruh plastik segitiga biar lebih gampang. Oke, untuk si banana breadnya di sini kita pakai pisangnya sangat-sangat kematangan, makin matang, makin mantep karena makin legit dan pisangnya makin wangi. Nah ini pisangnya tuh kan ukurannya beda-beda tuh. Ini ukurannya beda banget nih. Jadi please banget kalau bikin kue pisang diusahakan jangan menggunakan bentuk jangan menggunakan ukuran. Kalian timbang aja. Kita butuh 150 gram. Jadi ini kita akan timbang. Jadi pakailah pisangnya bonyok. Wah ini sih wangi banget asli. Bener-bener pas banget buat bikin cake. Ini kita timbang dulu 150, resepi lengkap kalian cek description box. Terus gue sudah panasan oven di suhu 165 sampai 170. Dan juga gue sudah siapkan loyang. Ini loyangnya loaf-nya nggak terlalu besar, sudah dilapisi dengan baking paper. Ukurannya gue lupa, gue akan taruh di video ini. Terus ini kita akan mash dulu. Ya pokoknya ini nyampur-nyampur dong guys. Oke, sampai jadi kayak mash gini, masih chunky nggak apa-apa. Ini pokoknya nyampur-nyampur saja. Brown sugar, gula pasir, garam, vanilla. Ini kita aduk nyampur-nyampur doang. Terus di sini kita masukin juga ada minyak sayur, mentega yang sudah di melt, dan 1 butir telur. Aduk sampai nyampur. Oke, sampai nyampur jadilah bahan-bahan basah. Terakhir, kita masukin bahan kering, ada tepung protein sedang. Ingat ya kalau bikin resep-resep nyampur-nyampur gini nggak boleh kelamaan. Kita hanya ingin menghidrasi tepungnya aja. Baking powder, baking soda. Terus, apalah artinya banana cake tanpa cinnamon powder? Optional sih, kalian boleh juga skip di step ini karena nanti kita akan bikin cinnamon butter juga anyway. Cuma menurut gue enak banget pakai cinnamon powder.
Kita kasih dikit aja lah ya. Oke. Dan diayak. Ayak. Kita aduk. Nyampur aja, jangan kelamaan. Tuh ya. Jadi nggak usah yang wah gitu, aduknya pelan-pelan aja. Karena kalau kencengan, takutnya malah glutennya kebentuk. Oke ya, cukup. That's stop di tahap ini. Oke, kalau udah, ini akan gue timbang bagi dua. Kita akan bikin 2 layer karena nanti tengahnya mau diisi keju. Jadi kita tuang dulu setengah adonan, isi dengan keju di loaf-nya ya, di loaf ini. Terus kita akan tuangkan sisa adonannya. Oke, ini kita akan timbang bagi 2. Oke, tuang setengah 2 adonannya. Oke, ini kan tadi sudah diisi, kita akan piping tengahnya dengan keju. Ini kita habisin ya guys. Oke, ini kita rapi-rapin dikit ya guys, karena emang agak banyak. Karena jujur enak banget ini pas kejunya tuh banyak gitu loh. Jadi kalau keju jangan pelit-pelit ya. Ini optional sih, cuman karena samping-sampingnya itu jarak antara loyang dengan keju tipis banget. Menurut gue paling make sense kita isi sampingnya dengan piping bag gitu, lebih gampang gitu loh. Tapi kalau langsung tuang juga nggak apa-apa, cuman takutnya kejunya jadi nongol gitu loh. Gue jaga-jaga, jadi ini gue piping untuk ngisi sampingnya, baru tuang atasnya. Oke, jadi samping-sampingnya tuh suka takut gak keisi gitu loh. Ini kita isi serapi mungkin, terus tutup atasnya. Jadi emang adonan cake-nya itu tipis, yang banyak kejunya. Kalau main tuang doang, takutnya malah nggak rapi gitu. Oke, terus optional, ini atasnya gue kasih chopped walnuts. Terus optional atasnya saya kasih walnut. Ini mau kasih choco chip, mau dikasih crumble juga boleh ya, dikasih granola kayak. Ini kebetulan saya ada walnut. Dan kita panggang di oven yang sudah gue panaskan. Ini kira-kira 35-40 menit, pokoknya sampai dia matang. Oke guys, ya sudah matang. Ini manggangnya 38 menit. Ini by the way karena ada cheese-nya, jadi agak soft dikit. Kita diamkan 10 menit baru boleh keluarin dari loyang. Setelah 10 menit kita keluarin. Nah, terus udah deh, tinggal kita buka. Terus tunggu sampai benar-benar dingin. Ini kejunya masih soft banget, jadi hati-hati jangan dipotong sekarang. Harus completely dingin baru boleh kita potong. Oke, sudah jadi banana cake-nya yang ala-ala Bandung itu. Nah, sekarang kita akan bikin butternya. Basically, kalian tahu gak sih kalau di TikTok tuh ada everything buttered. Gue lupa nama kreatornya, tapi dia yang membuat semua jenis makanan jadi butter. Misalkan nih kayak Earl Grey butter, lemon butter, ham and cheese butter. Jadi emang konsepnya kayak gitu. Dimana butternya di flavor, terus dimakan untuk pairing apapun. Bisa buat roti, bisa buat kue. Nah, kita hari ini akan bikin cinnamon butter dengan honey, kayak cinnamon butter honey gitu loh. Basically simple sekali, hanya butter, gula halus, cinnamon powder, dan sedikit madu, dan sedikit garam juga. Jadi kayak lebih gurih gitu. Gula halus. BTW ini kadar gulanya kalian atur sendiri ya. Mau lebih manis, lebih enggak ya terserah kalian pokoknya. Madu. Gula sih. Garam. Terus kita pakai cinnamon powder. Cinnamon powder tinggal diaduk sampai rata. Udah jadi gitu doang. Oke, aduk. Kasih vanilla dikit ya guys, biar wangi. Aduk lagi sampai rata pokoknya, udah gitu doang. Oke, jadilah seperti ini, tuh cantik sekali. Ini teksturnya pas banget buat dibikin kenel karena benar-benar spreadable dan gak keras dan creamy banget. Oke, tumpah dikit gak apa-apa. Nah ini tinggal kita pakai guys. Pakailah wadah lebih kecil karena lebih gampang untuk kita bikin kenelnya. Pakai ini. Oke, sekarang sih sudah set, sudah dingin, butternya sudah siap. Jadi basically kita makan, kita slice, boleh banget jadi heat lagi di microwave selama 30 detik, terus dikasih butter. Nanti dia akan melting dan nyerap ke kuenya. Enak banget. Ini kita potong. Oke, kita lihat dulu ya simsalabim. Ih, cantik banget.
So ini butternya sama sendoknya, ini tuh namanya sendok Rocher spoon, Rocher spoon atau enggak sendok untuk kenel. Ini kebanyakan tuh dipakai untuk dessert gitu loh, bikin mousse, kayak dibikin sendok plating gitu, sorbet. Tapi ini kebanyakan buat plating kecil-kecil atau enggak buat topping entremet. Kalau ini sama-sama Rocher spoon juga, sendok kenel, tapi versi gede. Kebanyakan dipakai untuk bikin sorbet atau ice cream di plating karena ini porsinya lebih gede. Tapi menurut gue untuk si banana cake ini cocok banget dengan ukuran yang kecil karena kita nggak mau butter yang terlalu banyak. Nah, teknik untuk kenelnya sendiri, karena kita akan kenel butternya pastikan sudah room temperature, spreadable tapi tidak terlalu lembek sampai yang meleleh, tapi firm enough untuk bisa di scoop. Terus pastikan siapin air hangat, bukan air panas ya, air hangat. Kita cuma mau hangatin dia punya sendok. Jadi ini tuh nggak dibakar langsung, karena kalau dibakar langsung terlalu panas, yang ada malah butternya meleleh. Karena butter itu melting point-nya sangat-sangat cepat ya. Setelah dicelup air hangat ya, kita akan keringkan. Butternya make sure kalian tuh lembutin dikit, terus dibikin surface yang landai gini loh. Nah ini kalian bikin kenelnya di sini. Ini hangat-hangat, kita angkat. Jadi ini kan besi dia nyerap panas, tapi bukannya panas banget. Kita keringin dulu. Jadi caranya gini. Dorong, terus tarik. Oke. Kan, ini mesti latihan ya guys, jadi saya tidak terlalu pro ya. Kayak gini. Terus tariknya gini loh, kayak ke sampingnya si kenelnya gitu. Ya juga loh Fit. Nah guys, kalau di sana makannya itu kayak di spread dulu ke banana breadnya. Terus angetin dikit sih, kalau kalian mau, ini boleh banget di toast, di microwave bentar baru dikasih butternya, terus dimakan. Gila, banana bread ketemu butter, cinnamon, best banget. Nih, dimakan sama cake, sama kopi sih luar biasa. Lembut banget, enak banget. Jadi dimakan anget-anget sih best banget. Butternya bakalan melting dan nyerap ke banana cake-nya. Ini resep yang kalian tuh bisa adjust sendiri. Kalian mau bikin coklat butter kayak, mau dibikin kayak honey butter, atau nggak mau dibikin kayak butter vanilla juga bisa banget ya. Resep banana cake-nya juga bisa kalian alter, diganti sebagian dengan apa namanya itu, cocoa powder juga boleh. Ini basically resep banana bread coklat gue, cuman gue bikin versi yang plainnya gitu. Dan juga kalian bisa banget bikin isiannya tuh peanut butter yang kayak di Bandung gitu. Pokoknya kalau masalah isian, variatifnya tuh kalian terserah aja. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komen yang gue pasti baca. And until next time, bye bye.